Ternyata bisa. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Duh, duh, warani tadi. Ya, oke, baik. Silakan join dulu, ya, join dulu semua. Nah, kalian ingat nggak? Biasanya saya kalau kalau kita kuliah pakai Zoom itu kan mewajibkan untuk on cam ya. Nah, kalau sekarang berarti nggak perlu on cam ya, karena bisa buka ya, kan muncul ya. Oh iya, harusnya tetap on cam berarti kan, sehingga sehingga kelihatan ada orangnya itu ya. Ya, oke. Nah, oke. Terus untuk menyingkat waktu ya, karena ini Zoom-nya free, jadi waktunya terbatas. Saya segera aja, saya coba share screen ya. Ya, oke. Nah, baik. Eh, jadi hari ini kita bahas dulu tentang ya, ya. Di sesuai dengan namanya di jadwal Anda, mata kuliahnya adalah bisnis internasional, ya. Nah, apa saja yang akan saya sampaikan itu tentang gambaran umum ya dari mata kuliah ini. Eh, itu kenapa ada yang namanya nggak ada? Oh gitu. Oh, atau ditulis saja dulu, antara di bawah ya. Nah, oke, langsung lanjut. Nah, ke deskripsi mata kuliah. Jadi, ya, oh ya, di unmute ya, di unmute di Anda ya. Nah, oke. Eh, jadi bisnis internasional sebetulnya mata kuliah ini itu ya sama dengan misalnya yang Anda terima ketika di misalnya dasar-dasar manajemen gitu ya. Adalah tentang pengelolaan bisnis secara umum ya. Nah, tetapi yang selama ini kita bahas, yang selama ini sudah Anda terima itu adalah bagaimana mengelola bisnis tapi dalam skala domestik ya atau dalam negeri. Nah, tapi untuk mata kuliah ini itu skalanya adalah internasional. Sama intinya adalah bagaimana mengelola bisnis. Aspek apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika mengelola bisnis di skala internasional. Ya. Nah, maka nanti di situ yang dibahas antara lain adalah tentang misalnya lingkungan bisnis. Apa sih lingkungan bisnis itu? Nah, harapannya adalah kalau misalnya Anda sudah semester 7, mestinya orang manajemen itu sudah
sudah katam, ya, sudah tahu aspek-aspek apa saja sih yang dipelajari di lingkungan bisnis. Jadi kalau secara global, secara umum, lingkungan bisnis itu kan ada dua, ya, ada internal, ada eksternal, ya. Nah, kalau internal itu adalah semua aspek yang ada di dalam perusahaan, ya. Tapi kalau eksternal itu otomatis yang berada di luar perusahaan. Nah, yang membedakan antara bisnis domestik dengan bisnis internasional adalah melibatkan dua negara. Ya, jadi semua aspek yang dipelajari itu berkaitan dengan apa, kondisi dua negara. Ya, jadi kalau hanya bisnis, kita berbisnis dengan orang Padang, dengan orang Jakarta, dengan orang Papua, itu belum bisa disebut sebagai bisnis internasional. Ya. Kalau kita berbisnis dengan pengusaha Malaysia, pengusaha Singapura, pengusaha Timur Tengah, itu baru disebut bisnis internasional. Ya. Nah, karena ini melibatkan dua negara, maka bisnis internasional itu menjadi lebih rumit, ya, menjadi lebih rumit jika dibandingkan dengan bisnis domestik, ya. Nah, oke. Nah, terus selain lingkungan bisnis, jadi yang dibahas di situ nanti juga tentang perkembangan apa namanya, globalisasi, ya, karena bagaimana sih mengelola bisnis antar negara, ya, sehingga kita harus paham fenomena-fenomena internasional yang terjadi, yang bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis kita, ya. Nah, kalau terkait misalnya apa sih yang bisa mempengaruhi gitu, ya, misalnya kondisi politik, ya, negara partner kita. Kita berbisnis dengan Vietnam, ya, bisa jadi berbeda cara mengelolanya dengan berpartner dengan orang apa namanya, Jepang misalnya, ya, atau Cina, ya. Nah, karena kondisi politik berbeda, sistem politiknya berbeda, budayanya berbeda, ya, aspek-aspek itu yang membedakan, ya, sehingga apa namanya, perlu perhatian lebih gitu, ya, ketika mengelola bisnis internasional, ya. Nah, kenapa mata kuliah ini jadi penting gitu, ya, kenapa sih butuh, kita kan ya bisnisnya jangankan keluar Bu, di dalam aja masih merintis gitu, ya. Ya, artinya ilmu ini tetap Anda butuhkan nantinya, ya. Jadi harapannya Anda orang sarjana manajemen itu bisa jadi manajer, ya kan, saya sering sampaikan itu, atau misalnya jadi entrepreneur, pengusaha sukses, ya. Bayangkan nanti Anda menjadi eksportir handal, kan. Indonesia itu kan banyak sekali komoditi yang apa namanya, berpotensi untuk diekspor, kan gitu kan, ya. Tapi jangan berpikir bagaimana menjadi importer handal, ya. Itu apa namanya, keputusan yang kesekian gitu, ya, karena kalau bisa kan meminimalisir impor kan, ya, kalau bisa memaksimalkan ekspor kan gitu, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang ekspor dan impor, karena ini bisnis internasional, maka mau nggak mau yang dibahas adalah ekspor dan impor, ya. Karena kalau tadi itu, kalau menjual produk, memasarkan produk masih dalam negeri, masih domestik, itu kan nggak bisa disebut ekspor, ya. Nah, karena ini skalanya internasional ke luar negeri, maka mau nggak mau kita bicara tentang ekspor. Nah, impor sudah pasti masih ada impor, ya. Kalau Anda ingat
saya pernah menyampaikan impor itu tidak bisa dinolkan, tidak mungkin tidak ada impor. Loh, kok bisa Bu? Iya, karena semua negara juga melakukan ekspor, ya kan? Sehingga ya, kita ada barang atau produk atau komoditi yang tidak bisa kita produksi sendiri, ya. Nah, sehingga harus di ya. Nah, orang luar negeri sekelas Amerika pun gitu ya, sekelas Inggris, sekelas Perancis itu masih melakukan impor ya. Karena ada komoditi-komoditi yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Kok bisa orang negara maju gitu kok nggak bisa produksi ya, banyak faktor ya, kondisi alam, ada mungkin komoditi yang tidak bisa ditanam di sana tapi bisa di sini, sebaliknya kita bisa menanam di sini tapi tidak bisa diproduksi di luar negeri. Nah itu semua negara mengalami hal yang sama, sehingga impor itu akan selalu ada ya. Itu gambaran umumnya. Nah berikutnya, oke, berikutnya adalah manfaat mata kuliah ya. Jadi kalau dapat mata kuliah ini nanti, Anda itu diharapkan menguasai 4 hal itu. Ya, jadi mampu menganalisa lingkungan ekonomi, sosial budaya, politik, yang mempengaruhi bisnis. Ya, tentu saja dalam skala internasional. Jadi misalnya kendala-kendala apa sih? Kemajuan teknologi ya pasti berbeda. Ya. Berbisnis dengan orang Jepang dari sisi apa namanya soft skill maupun hard skill ya bisa jadi sangat berbeda. Nah itu yang harus di manage gitu ya sedemikian rupa ketika kita berbisnis dengan mereka. Nah sosial budaya itu penting diperhatikan. Apa? Jangan sampai kita melakukan bisnis dengan pengusaha luar negeri itu yang menyinggung SARA misalnya ya, atau apa biasanya suku, agama, ras dan sebagainya ya. Artinya hal-hal yang melanggar hukum itu jangan sampai apa namanya kita lakukan ya. Akan sangat repot ketika berurusan dengan hukum internasional gitu ya. Karena nanti yang berlaku ya hukum internasional karena perbedaan sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik gitu ya. Itu ini apa kok kayaknya berat ya bisnis internasional, yaitu prakteknya ya. Kita apa namanya minimal apa namanya teorinya kita kuasai gitu ya. Nah, terus kemudian nah, kalau sudah mempelajari ya, sudah mengetahui aspek-aspek yang ini, nah harapannya adalah bisa mengetahui gitu kekuatan kita apa sih gitu. Ya, yang bisa kita apa namanya tonjolkan keluar apa ya. Produk-produk atau komoditi-komoditi apa sih yang berpeluang untuk bisa dibisniskan. Nah, harapannya kalau sebagai entrepreneur, Anda kan bisa jadi eksportir modal. Nah, ya, jadi bisa mengidentifikasi peluang-peluang bisnis yang skalanya mengglobal. Jadi, oh aku nggak hanya bermain di dalam negeri deh, inginnya, nah inginnya bisa jadi eksportir. Nah, ada nggak persyaratannya? Jelas ada. Jelas ada. Jadi tidak semua perusahaan itu boleh melakukan ya, ekspor. Ya, sudah pasti ada kriteria perusahaan seperti apa yang boleh. Nah, maka nanti kita juga akan mempelajari yang namanya MNC, ya, multinational corporation. Ya, jadi perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi skalanya sudah pasti jauh lebih kuat, lebih besar ya perusahaan multinasional.
Itu nanti kita sebut kalau di bisnis internasional itu aktor-aktornya gitu ya, siapa aja sih gitu. Jadi perusahaan-perusahaan handal yang termasuk di dalam MNC ini yang bisa gitu ya. Misalnya dari skala penjualan, omset, di size ya, ukuran perusahaan dan sebagainya. Itu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengekspor atau menjual produk luar negeri. Ya. Nah, terus berikutnya adalah mampu menjelaskan pemasaran internasional keuangan. Jadi kembali bahwa di awal tadi saya sampaikan bahwa ini adalah tentang mengelola bisnis, sama saja dengan mengelola bisnis dalam negeri ya kan. Jadi ada aspek-aspek yang harus kita kuasai. Ya, kalau nanti Anda jadi pengusaha itu ya minimal Anda tahu apa itu manajemen keuangan, bagaimana sih mengelola keuangan perusahaan, ya sumbernya dari mana sih, terus mau digunakan apa aja sih, gitu ya. Terus kalau sudah ada uangnya, sumbernya jelas. Nah, nanti kalau misalnya laba, itu labanya mau dibagikan, atau hanya ditahan saja untuk rasional. Nah, itu garis besar dari manajemen keuangan. Ya, jadi adalah mengelola keuangan perusahaan. Nah, karena ini bisnis internasional, maka kedua belah pihak di perusahaan dalam negeri maupun mitra kita atau partner kita yang di luar negeri itu juga harus memperhatikan aspek yang sama. Misalnya cukup enggak dari mana sumbernya, kalau sudah ada cukup enggak kira-kira kalau misalnya untuk ekspor, dananya dari mana, gitu ya. Nah untuk distribusi dan sebagainya, karena di situ juga ada manajemen pemasaran. Ya. Nah SDM kita perlu memperhatikan, jadi ketenaga kerjaan untuk skala internasional, yaitu ribet, gitu ya. Jadi ketika kita meng-hire atau apa istilahnya, memperkerjakan, gitu ya, memperkerjakan tenaga kerja dari luar negeri dibawa ke sini, itu adalah bisnis internasional dalam bidang SDM. Atau kita mengirim ya tenaga kerja kita keluar, ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Bisa jadi standar gaji itu menjadi hal yang rumit ya kan, karena perbedaan standar gaji ya pasti berbeda ya antar satu negara dengan negara yang lain dan mereka dengan standar gaji kita. Ketika kita meng-hire tenaga kerja dari luar negeri, apa yang harus diperhatikan misalnya? Ya. Apakah kita harus mengikuti standar gaji mereka atau mereka yang harus mengikuti standar gaji kita? Gitu ya. Nah, itu adalah semua tergantung kepada satu peraturan yang berlaku. Ya, kita nggak boleh melakukan bisnis tadi itu, ya, yang melanggar dalam tanda kutip hukum dan peraturan kedua. Jadi pasti ada solusinya. Ya. Nah, yang pertama adalah kembali ke peraturan yang berlaku, ya, di semua negara atau di minimal di negara partner bisnis kita. Ya. Nah, sebaliknya kalau tenaga kerja kita di-hire keluar atau dikirim keluar juga seperti itu. Ya. Jadi harusnya berlaku standar gaji di sana. Ya. Kan kita nggak mau ya, karena tenaga kerja yang dikirim ke sana sudah pasti memiliki kualifikasi tertentu kan yang harus dipenuhi. Nggak bisa semua orang terus berangkat ke sana jadi TKI itu ya nggak bisa. Ya. Artinya ada prosedur yang harus mereka lalui. Ya. Nah, fenomena-fenomena terkait dengan masalah hukum tenaga kerjaan di skala internasional itu nanti banyak ya pas di mata kuliah ini. Nah, nanti di buku ya, di buku pegangan untuk mata kuliah ini itu
Ini. Jadi kalau di apa namanya di bisnis internasional itu di halaman di slide terakhir di kontrak kuliah ini ada beberapa buku yang jadi pegangan kita. Ya, Anda tidak perlu membeli semua, ya, atau saya tidak mewajibkan mahasiswa beli buku, ya, tapi minimal tahu nggak tahu gimana caranya, ya, bisa baca e-book lah, ya, atau saya nggak tahu di perpus universitas ada atau tidak, saya juga belum tahu. Sepanjang yang semester kemarin sih masih belum ada ini di sana, ya, di perpus ini, ya. Saya sudah pernah request sih, ya, request. Jadi sebaiknya perpus itu menyediakan buku-buku yang memang digunakan untuk perkuliahan, yang jadi pegangan mahasiswa referensi. Tidak hanya seperti saya, ya semua mata kuliah ini harusnya ada satu buku pegangan. Nah, saya tidak tahu saat ini sudah ada atau belum. Nah, bisnis internasional itu bukunya ada dua. Kalau saya pakai yang pengarangnya Donald Wilber ini, ya, ini buku satu, buku dua kasih bawah. Jadi ada dua buku, lanjut buku saya ini. Kalau saya bawa ya, jadi tadi ditinggal. Tapi minimal Anda tahu ini, oh nggak terikut ya kalau saya di situ ya. Nah, jadi minimal ini bukunya. Ya. Nah, kalau mau baca-baca, boleh pinjam saya kalau misalnya di perpus nggak ada. Ya. Saya akan banyak mengambil soal untuk ujian, untuk kuis itu dari ya. Di sini tuh fenomena-fenomena dunia atau perkembangan internasional yang berkaitan dengan bisnis internasional itu banyak dikupas di sini, ya, di buku ini. Jadi tentu saja saya di setiap tatap muka akan memberikan materi seperti biasanya, ya, apa namanya, baik itu nanti berupa PPT, Word atau yang lain, ya. Nah, itu nyambung langsung kan ya ke buku. Tapi saya tidak mewajibkan Anda harus beli buku, enggak. Ya, pokoknya ya sumber belajar itu kan dari mana aja. Ya, saya pernah menyampaikan itu juga kan. Jadi bisa dari buku, dari jurnal, ya, dari majalah apa saja boleh. Ya, Mbak Google rata-rata, ya kan. Tapi kalau misalnya Anda pakai referensi dari Google, carilah yang kredibel. Ya. Maksudnya sumbernya jangan asal, misalnya gitu. Ya. Jadi it's okay, semua bisa. Ya. Nah, terus, oke, ini sudah saya jelasin ya. Nah, ini adalah tujuannya. Jadi tujuan umum ketika menyelesaikan kuliah ini sudah disinggung sih ya tadi. Jadi nanti mahasiswa diharapkan bisa menguasai hal-hal yang seluk-beluk yang terkait dengan pengelolaan bisnis internasional ya. Lanjut aja. Kalau ini namanya organisasi materi atau biasanya disebut aktivitas instruksional ya kalau di teorinya. Nah, ini tuh sebetulnya apa namanya adalah rintasan ya. Bagaimana sih supaya saya bisa menguasai mata kuliah ini? Nah, rintasannya dari sini. Ya berangkatnya dari apa namanya? Ya tentu saja Anda harus banyak membacakan ya studi literatur ya dari sumber-sumber yang saya sebutkan tadi boleh. Ya. Nah, habis itu nanti baru akan bisa oh jadi ini toh bisnis internasional gitu ya. Nah, terus nanti akhirnya akan bisa apa ya menyusun suatu strategi ya untuk menjalankan bisnis internasional ya melalui misalnya
menguasai materi-materi yang ada, gitu ya. Nah, oke, lanjut aja. Nah, kalau strategi perkuliahan seperti biasa, ya, nggak ada yang spesial untuk semester ini, tapi yang spesial yang tadi itu, ya, jadi kita setiap kali harus jadi pemain-pemain video yang cantik, gitu ya. Jadi itu aja sih, ya. Terus nanti harus juga diupload di YouTube ini, ya. Oke. Nah, kaitannya dengan YouTube, saya tuh nggak bisa bayangin ya, misalnya itu nanti ditonton. Kalau YouTube itu kan se-Indonesia Raya ya, itu bisa kan ya dari mana-mana ya. Nah, itu harapannya ya kita upayakan yang terbaik lah yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa memenuhi itu. Nah, kemarin saya udah coba ya, jadi saya uh, silakan nanti untuk penjelasan kontrak kuliah ini sudah ada juga, saya udah buat videonya, gitu ya, sudah saya upload di jadi YouTuber kemarin ya. Jadi, nah karena Anda apa namanya mengikuti mata kuliah ini, maka Anda wajib like, comment, share, and subscribe ya, gitu ya. Nah, jadi itu silakan dilihat di YouTube saya, gitu ya. Di YouTube saya, Edri Army, saya nggak bisa kayak lain-lain ya. Saya ini gaptek, jadi pokoknya itu bisa bikin videonya, bisa diupload selesai menurut saya ya. Tapi saya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Tadi dikomenin sama mahasiswa pagi, pencahayaannya kurang, tulis Bu ini nggak sampai samu gitu ya. Pokoknya video ada terupload gitu kan ya di YouTube. Menurut saya selesai. Tapi kalau masalah apa pencahayaan lah, ini mukanya Bu Rini tuh nggak kelihatan katanya gitu, gelap, ya wis lah untuk next video gitu ya, next video. Nah, tapi saya nggak tahu kalau ini kelihatannya juga sangat gelap malahan. Saya seperti hanya bayangan aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting it's real, ya, real. Di apa? Kalau generasi milenial, generasi ya subscribe ya. Nah, oke. Oke, itu oh sudah mau habis teh ini. Belum kan? Belum ya? Belum ya? Kok kembali ke sini sendiri ya? Tadi ya oke. Eh, Strategi perkuliahan sama, terus habis itu ini apa namanya? Nah, tugas-tugas eh, kuliah nggak mungkin nggak ada tugas ya, pasti ada tugas ya. Nah, jadi kalau di bisnis internasional beberapa tugas yang mungkin nanti akan saya berikan, yang jelas pasti ada review jurnal ya, karena ini bisnis internasional maka kita akan review internasional jurnal ya. Jadi jurnal yang berbahasa Inggris, internasional ya. Bayangkan Anda menjadi eksportir tadi sehingga sudah fluent in English ya, berbiasa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, dibiasakan. Terus saya mungkin juga akan memberikan tugas untuk review misalnya di ekspor impor itu ada yang namanya LC ya, dokumen ekspor impor itu namanya LC, itu letter of credit. Jadi tugasnya dalam review itu sudah pasti dalam bahasa Inggris ya, LC itu karena ini dokumen internasional. Jadi apa sih isinya LC gitu ya misalnya. Terus kemudian kalau produknya itu dirupiahkan itu
berapa rupiah misalnya. Ya, jadi kaitannya itu juga nanti kita bahas tentang misalnya ya, jadi ada beberapa yang menyangkut misalnya mata mata uang asing misalnya gitu ya. Jadi karena yang berlaku itu. Nah karena bisnisnya antar negara itu bisa berbeda bahasa, maka digunakan bahasa yang universal, yaitu bahasa Inggris. Ya, jadi yang berlaku di semua negara. Nah demikian juga dengan mata uangnya, ya, karena kita punya rupiah, Jepang punya yen, ya, Italia punya peso dan sebagainya. Jadi kita biasanya di LC itu yang berlaku adalah US dollar, ya, yang berlaku di semua negara. Ya, jadi itu gambarannya. Nah, biasanya kalau running out ini udah mau habis ya. Nah, oke, itu saja. Nah, kalau jadwal sesuai dengan hari, ya, kan ini kemarin eh, tapi kelihatannya udah fix ya, mulai hari ini. Ya, jadi eh, kalau tidak ada hal yang benar-benar urgent, saya pasti datang sesuai jadwal. Ya, nggak tahu itu online atau offline. Ya. Nah, kalaupun misalnya saya tidak bisa hadir, bisa masih kuliah, maka saya minta apa namanya mengganti ya, tapi di minggu yang sama. Jadi kalau misalnya hari ini saya nggak bisa, silakan dicarikan waktu dari Selasa besok sampai Sabtu, okay, nggak apa-apa. Sabtu saya insya Allah bisa kalau tidak sedang bimbingan ke Surabaya. Ya. Nah itu eh, jangan sampai lewat minggu, beda minggu ya. Jadi kalau nanti itu ya. Sebaliknya kalau Anda nggak bisa ikut kuliah, Anda wajib konfirmasi ya. Hari ini banyak yang konfirmasi lewat WA, bisa ikut karena masih kerja ya, masih belum uh, keluar dari kantor misalnya. Ya. Nah, silakan saja dikondisikan. Ya, yang penting saya cuman perlu diingat sih ya, kalau walaupun kehadiran tidak menjadi item penilaian, gitu ya, tapi tetap menjadi hal yang diperhatikan, dipertimbangkan, bukan ya, karena nggak fair jika sering nggak ikut kelas, tapi kemudian misalnya kok nilainya lebih bagus daripada yang aktif, itu juga nggak fair, gitu ya. Sehingga silakan dikondisikan dan bisa tidak mengikuti kelas paling maksimal selama 1 semester ya 3-4 kali ya, itu. Oke, itu aja. Nanti uh, sudah ketemu YouTube saya. Oke, jangan lupa subscribe tadi ya. Ya. Nah, apa namanya? Hmm, saya nggak tahu. Boleh komen ya. Komen untuk perbaikan, saya akan senang banget. Nah, nah ini referensi yang saya sampaikan tadi. Jadi ada beberapa. Nah, saya tadi itu yang buku saya itu yang nomor 2, yang nomor 2. Nah, silakan barangkali searching ada e-book tentang yang mana silakan dipakai. Ya, silakan dipakai. Akan sangat menarik kalau misalnya menurut buku ini kok gini Bu, menurut ya, beda buku. Nah, saya pakai buku yang ini, bunyinya gini. Oke, didiskusikan bersama Bu. Ya, akan sangat menarik kalau seperti itu. Ya, oke sudah. Nah, ini tadi bukunya. Kalau yang kedua tadi itu, yang itu, ya.
Oke, mungkin itu sih ya hari ini. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan. Ini bisa stop share ya, udah ya. Nah, silakan on cam saya screenshot ya, screenshot ya. Ini penting nih gitu ya, screenshot gitu ya. Oke, si Armadani yang mana? Oh, ini bisa jadi nggak pakai nama yang sama ya, kalau di sini. Ramadhani nggak masuk, masih kerja. Oh, oke. Oh ya, baik, baik, baik. Oke. Berarti siapa aja tadi yang ini? Satrio Budiarjo, ada ya. Oke. Hanum, ya. Terus Ilsa Hatin, oke. Tias, ya. Eh, Nabila, ya. Nabil, oke. Siska, Wiranti, ya. Rian Afif, di sini kah? Oke. Erwin Septian, ya. Terus siapa lagi nih? Mutiara Novia, hmm. Haidar, siapa? Bilang. Wah, banyak wis pokoknya tak screenshot sih. On cam, on cam, on cam. Oke, ya, sip. Ya, bisa apa enggak ini? Tuh, oh nggak bisa ya? Sip, sip, sip. Oke. Oh, ini sama yang masih di ini ya, yang nggak bisa datang kan ya? Oke, ya. Yang penting pokoknya bisa join Zoom ya. Oke, ya. Sekarang udah bisa diakhiri ya, kalau nggak ada pertanyaan.